Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bicara dengan tegas bahwa Injil kemakmuran itu atau prosperity gospel itu adalah ajaran yang sesat. Sekali lagi, prosperity gospel itu, Injil kemakmuran itu ajaran yang sesat. Bukan baru saya sendiri yang mengatakan ini, tetapi banyak hamba Tuhan yang terpercaya, yang pengajarannya sangat luar biasa dan alkitabiah. Mereka juga bicara mengenai hal yang sama. Bukan berarti saya ikut-ikutan, tetapi saya meneliti memang begitu. Ya. Jadi kualifikasi sebuah ajaran kalau dikatakan sesat itu apa? Ajaran yang dikatakan sesat itu adalah ajaran yang biasanya konflik dengan sistematik teologi dan biblika teologi. Nah, ajaran ini, prosperity gospel, sangat konflik sekali, saudara. Jadi kalau hanya menyangkut praktika saja, tentu ajaran itu tidak bisa disebut ajaran yang sesat. Praktika itu seperti apa? Konsep baptisan, liturgika gereja, persepuluhan, glosolalia. Saudara, ada empat bagian teologi. Yang pertama, sistematik teologi. Kalau engkau belajar teologi, ini yang diajarkan. Sistematika teologi atau systematic theology. Yang kedua, biblika teologi atau biblika teologi, ya, teologi biblika. Kemudian yang ketiga itu menyangkut dengan masalah praktika teologi atau ya praktika teologi. Kita bisa masukkan ketiga atau katakanlah keempat, tergantung penempatannya. Yang keempat itu historical theology. Jadi systematic theology, lalu biblical theology, ketiga historical theology, keempat practical theology atau teologia praktika. Nah, masalah biasanya berbeda di masalah praktika, teologi praktika. Ada gereja yang membaptis, ada gereja yang tidak membaptis, ada gereja yang membaptis baik, ada gereja yang tidak membaptis baik. Dan menurut saya hal ini tidak terlalu berpengaruh banyak kalau di dalam masalah praktika. Tapi teologi kemakmuran, prosperity gospel, itu adalah teologi yang sesat karena konflik sekali dengan sistematika dan biblika. Jadi ajaranmu harus engkau teliti. Kalau engkau menerima pengajaran yang konflik di dalam masalah biblika dan masalah sistematikanya, maka itu ajaran sesat. Harus hati-hati. Siapa yang mengajar itu, atau kepada siapa engkau mendengar, atau engkau percaya itu, engkau berada dalam bahaya yang besar. Teologi kemakmuran itu seperti apa? Mereka katakan berkat berupa uang dan berkat secara fisik itu adalah kehendak Allah bagi manusia atau orang percaya. Nah, ini kan tidak benar, saudara. Kalau dikatakan berkat uang atau berkat fisik itu kehendak Allah bagi manusia, bagaimana dengan orang yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya susah, yang hidupnya masih dia tinggal di daerah-daerah yang tertinggal, dan uang bagi mereka sangat sulit sekali. Jadi jangan taruh istilah dalam pelayananmu, successful families, seperti itu ya. Semua yang masuk harus sukses secara keuangan, harus jadi kaya. Tidak seperti itu, saudara, ya. Nah, cara mencapainya seperti apa menurut teologi kemakmuran? Iman. Engkau harus beriman bahwa engkau akan diberkati secara fisik. Lalu kata-kata positif, katakan, aku orang yang diberkati, aku orang yang diberkati. Begitu. Jadi cuman motivasi. Lalu yang ketiga, banyak memberi persembahan katanya. Tagline-nya, banyak memberi itu banyak berkat, sedikit memberi sedikit berkat, tidak memberi tidak ada berkat. Ini konsep-konsep yang menurut saya ini konsep-konsep yang sangat sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
di dalam Alkitab. Saudara, jadi kita lihat di dalam Alkitab Efesus 1 ayat 3, saya ulangi, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, kita harus mengujinya. Teologi kemakmuran itu harus diuji dengan ayat Alkitab ini. Saudara, yang pertama menurut Paulus, 1, sumber berkat dan pemberi berkat itu adalah Allah Bapa. Yang setuju katakan amin. Sumber berkat dan pemberi berkat adalah Allah Bapa. Yang kedua tadi, Yesus Kristus adalah mediator atau sang covenant. Jadi perjanjian berkat itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau engkau hidup di dalam Yesus, kalau engkau menjadi orang percaya, maka engkau orang yang diberkati. Tidak usah ngomong-ngomong aku orang yang diberkati, aku bisa jadi kaya, aku punya banyak uang, aku memimpikan rumah yang besar, tumpang tangan rumah. Nanti istri orang kau tumpang tangan karena lihat istri orang lebih baik. Begitu, karena segala sesuatu baik. Kalau engkau ada di dalam Yesus, berarti engkau ada di dalam covenantship Allah. Ketiga, berkat Tuhan terjadi dalam hidup manusia bila masuk dalam covenant itu, perjanjian. Yang keempat, berkat Tuhan disebut berkat rohani, bukan berkat temporer. Engkau tahu berkat keuangan, kekayaan itu hanya dinikmati selama kita hidup. Di dalam kekekalan tidak ada berkat seperti itu. Makanya pengajaran teologi kemakmuran ini kadang-kadang sampai di kekekalan. Nanti di surga Tuhan kasih rumah yang besar. Di surga Tuhan kasih mobil yang banyak. Di surga Tuhan kasih halamannya luas. Ini kan tidak sesuai. Kalau Yesus bilang dalam rumahku are many mansion, in my father house are many mansion. Yesus bilang begitu. Bukan berarti itu bicara mengenai rumah yang besar. Tidak, saudara, tidak seperti itu ya. Jadi kalau seseorang terpengaruh dengan ajaran teologi kemakmuran yang mengajarkan ajaran sesat, bahwa kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah diberkati secara keuangan dan secara fisik, maka bisa membeli mobil Mercedes-Benz, menjadikan orang tersebut sebagai orang yang diperkenan Tuhan. Jadi kalau rumahmu besar, mahal, mobilmu mewah, kalau engkau pakai baju yang branded, kalau engkau punya banyak tabungan di bank, maka engkau orang yang diperkenankan Tuhan. Kalau engkau morat-marit, makan susah, Senin Kemis harus puasa, engkau tidak diperkenankan Tuhan. Jadi tidak seperti itu. Berkat Tuhan, tadi saya ulangi, menurut Paulus sumber berkat dan pemberi berkat adalah Allah. Pegang baik-baik ajaran ini. Kedua, Yesus Kristus itu mediator atau sang covenant. Yang ketiga, berkat Tuhan terjadi di dalam hidup manusia bila dia masuk dalam covenant itu atau perjanjian. Yang keempat, berkat Tuhan itu berkat rohani, bukan berkat temporer. Nah, saudara, jadi kita harus periksa baik-baik. Jadi diberkati itu bukan karena engkau harus beriman, engkau akan diberkati. Tapi memang kita adalah orang yang diberkati di dalam Yesus. Jadi bukan percaya saja pada perkataan positif. Banyak orang ucapkan kata-kata itu. Bisnis saya hari ini akan berhasil. Tahun ini saya akan menerima kelimpahan. Tahun ini saya akan beli rumah baru. Tahun ini saya akan beli rumah baru. Mobil baru. Atau meningkatkan persembahan. Jadi banyak orang di gereja itu memberi persembahan. Sistemnya sistem judi. Beri yang banyak supaya dapat banyak. Kalau beri sedikit cuma dapat sedikit. Tidak memberi tidak ada berkat. Siapa yang bilang seperti itu? Begitu. Saya sudah khotbahkan kan itu Maleakhi 3:8-10. Jadi saudara, bukan itu. Jadi orang bilang kalau imanmu kurang mantap, maka engkau harus jadi pertama beriman. Kalau iman kurang mantap, masuk kedua, ucapkan berkat. Aku percaya usaha dan bisnisku akan semakin maju. Aku percaya tahun 2020 aku bisa beli rumah yang besar. Aku yakin sebelum tahun ini berakhir, maka aku bisa membeli Toyota Alphard. Aku yakin hutang-hutangku bisa dilunasi dan sebagainya. Ucapkan, terjadi. Itu sesat, saudara. Lalu sesudah
Kata-kata positif, langkah selanjutnya apa? Tingkatkan persembahanmu di dalam gereja. Tadi saya sudah singgung. Banyak memberi banyak berkat, sedikit memberi sedikit berkat. Tidak memberi tidak ada berkat. Ini emosi umat Tuhan ini dipermainkan ini oleh pendeta-pendeta yang saya sebut pendeta begajul. Itu pendeta entertain. Mereka tidak pernah mengajar jemaat. Mereka hanya peduli pada keuangan jemaat, pada uang jemaat, untuk memperkaya hidup mereka. Tapi mereka tidak mengajarkan kehendak Allah. Tinggalkan pelayanan seperti itu. Saudara, jemaat yang miskin berusaha memberi persembahan. Pendetanya hidup mewah-mewah. Gayanya seperti selebritis. Begitu. Bukan pendeta lagi, sudah artis. Bukan hamba Tuhan lagi. Engkau susah temukan pendeta itu meminta pelayanan dia. Engkau tidak pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Gitu. Dulu saya pernah lihat itu pendeta kalau khotbah itu jarinya digini-giniin. Supaya dia punya cincin emas itu kelihatan. Supaya dia punya kalung emas itu kelihatan. Aduh, saya lihat ini pendeta ini atau pandoti. Begitu. Atau pandito. Begitu. Hati-hati saudara. Jadi belajar kebenaran Alkitab itu penting supaya tidak diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Apakah orang Kristen salah untuk menjadi orang Kristen yang diberkati? Ya tidak, orang Kristen itu adalah orang yang diberkati. Sudah diberkati, kenapa salah? Ya tadi kan sudah saya katakan, sumber berkat itu, pemberi berkat itu adalah Allah Bapa. Paulus mengajar itu, Yesus Kristus mediator, covenantship kita. Berkat Tuhan terjadi apabila kita masuk dalam perjanjian antara Allah, ya, dan manusia. Masuk dalam perjanjian itu. Berkat Tuhan itu berkat rohani, bukan temporer. Jadi kenapa harus pusing dengan masalah berkat? Kita adalah orang diberkati dan kenyataan ini tidak berubah sampai masa kekekalan. Masuk di dalam covenant Kristus, maka itu berkat terbesar. Karena Alkitab katakan kita ditarik oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada hari saman. Banyak manusia di dunia ini yang tidak punya kesempatan. Mereka mati tidak pernah mendengar Injil. Mereka mati dalam penolakan akan Kristus. Mereka tidak punya perjanjian dengan Kristus. Saudara, Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Orang percaya adalah orang yang hidup dalam berkat Tuhan. Tidak usah meributkan masalah berkat. Orang yang berada dalam perjanjian dengan Yesus Kristus adalah orang yang memilih hidup kekal. Sekali mereka mengikat perjanjian dengan Kristus, maka Kristus akan membela mereka sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Percayalah, berkat Tuhan itu sesuatu yang solid, permanen, substansial, bertahan sampai kekal. Bahkan Paulus katakan every spiritual blessing in the heavenly places. Artinya satu, berkat ini datangnya dari Allah. Allah adalah sumber berkat dan pemberi berkat. Dan bukan karena engkau beriman atau menggunakan imanmu. Karena ada yang mengajarkan kita harus membawa berkat Tuhan di dalam surga, bawa ke bumi. Katanya begitu. Tarik berkat itu. Ini ajaran ngawur. Berkat Tuhan yang solid ditukar dengan berkat yang temporer. Kata blessed itu diulang sebanyak 8 kali di dalam perjanjian baru. Semuanya diasosiasikan dengan pribadi Allah. Diberkati berarti memiliki Yesus Kristus, berada di dalam perjanjian dengan Yesus Kristus. Berkat diasosiasikan dengan surga. Ini menunjuk pada skala luasnya berkat Tuhan. Terlalu kecil kalau engkau menyamakan berkat Tuhan dengan mobil Mercedes-Benz, Alphard, rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri, uang yang banyak. 4, berkat Tuhan itu terjadi bukan karena iman kita, kata-kata positif kita, banyaknya persembahan Tuhan, tetapi berkat Tuhan itu terjadi karena kita mengikat perjanjian dengan Yesus Kristus. Yesus adalah mediator dan berkat Tuhan hanya terjadi di dalam Yesus. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya tetapi hidup mereka diberkati, Pendeta Wanda? Berkat jasmani atau berkat temporer bisa terjadi dengan cara apapun, termasuk dari Tuhan, Sang Pemberi berkat. Tetapi manusia yang diberkati di dalam Yesus Kristus, blessed man, hanya terjadi bila kita mengikat perjanjian dengan Yesus Kristus. Maka terjadilah kuasa firman Tuhan, dikaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Karena berkat Tuhan bagi kita itu solid, substansial, tidak berubah, kekal, dan permanen. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Berkat Tuhan dalam hidupmu
tidak pernah berubah atau tertukar. Katakan dalam hidupmu itu, saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.